izin bertanya Ustadz, bila kita mendapatkan harta atau uang syubhat, kemudian kita semua langsung infakkan atau disedekahkan, tanpa sedikit pun kita nikmati, itu bagaimana Ustadz? Jadi harta atau uangnya syubhat, kemudian tanpa dinikmati, tanpa diambil, langsung disedekahkan atau diinfakkan, itu bagaimana Ustadz? Baik. Nah. Baik. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita memiliki uang syubhat atau uang haram? Jawabannya betul sekali. Jadi uang haram atau uang syubhat itu ibarat benda najis yang nempel di badan. Kalau ada benda najis yang nempel di tangan, yang nempel di kaki, kira-kira kita apain, Mbak? Kita simpen atau segera kita buang? Buang, segera kita buang. Ya, langsung kita buang. Ini jangan disimpan. Nah, buat apa disimpan? Kita akan segera untuk membuang barang itu. Maka seperti itu pula uang haram. Sehingga kalau Anda punya harta yang haram, seharusnya semangatnya demikian. Ini ngapain disimpan? Udah langsung serahkan ke yang lain. Dan itu tidak bernilai sedekah, karena itu bukan amal Anda, bukan uang Anda. Kalau uang Anda, bisa bernilai sedekah. Dan kalau itu uang kita, berarti itu bukan uang syubhat lagi, bukan uang haram, itu uang halal. Makanya sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah yang halal. Jika itu sesuatu yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga orang bersedekah dengan sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan ditahan, segera dikeluarkan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau gini Ustaz, jadi kalau kita ada uang syubhat ataupun haram, lebih baik kita tolak dari awal atau kita terima kemudian yang seperti tadi langsung disedekahkan atau diinfakkan gitu? Pertama, jadi uang haram itu ada dua ya. Yang pertama adalah uang haram yang kita dapatkan melalui akad. Sehingga kita ikut terlibat di situ. Maka ketika kita terlibat dalam akad itu kita berdosa. Misalnya, Anda melakukan akad goror. Ya. Melakukan akad goror. Contohnya apa, Pak? Asuransi misalnya. Asuransi itu kan goror. Anda bayar premi, lalu setelah itu mendapatkan klaim senilai yang lebih gede dari premi. Total premi yang dibayarkan 3 juta. Tapi klaim yang Anda dapatkan senilai misalnya 10 juta. Maka kelebihan 7 juta itu uang haram, dan orang ini berdosa disebabkan karena dia ikut terlibat dengan cara sengaja mendapatkan uang haram itu. Dan begitu dapat senilai 7 juta itu wajib untuk segera dia keluarkan. Yang kedua, ada uang haram di luar kesengajaan. Saya nggak tahu, tapi tiba-tiba saya dikasih. Taunya haram dari mana? Saya ngerti asal-usulnya. Misalnya ya, yang bekerja sebagai ASN. Lalu, kepala dinas misalnya, kepala kantor punya anggaran fiktif. Dan Anda tahu, ini anggaran fiktif. Lalu ada dana negara, sisa dihabisin dalam laporan. Tapi tidak ada realnya, perjalanan fiktif, rapat fiktif, atau apapun yang bentuknya fiktif. Dan Anda tahu, oh nilainya kurang lebih 20 juta. Lalu oleh kepala kantor dibagi-bagikan ke seluruh bawahannya. Termasuk salah satu ASN misalnya. Kemudian Anda merasa, wah ini, saya tahu ini tidak benar. Tapi kan, kalau saya tolak dari awal, mungkin nanti bikin ribut di kantor. Bahkan bisa jadi saya akan diasingkan, ya, dikucilkan. Kenapa? Karena tidak nerima. Atau bahkan otomatis sudah masuk ke rekening. Anda nggak tahu menahu, tiba-tiba sudah masuk di rekening. Lalu dikasih tahu sama teman, tadi sudah masuk uangnya ya, senilai 1 juta untuk kamu dari atasan, untuk tambahan THR.
"Oh, itu duit dari mana?" "Sudahlah, bawa aja." Terus Anda setelah di cross check, oh ternyata uang hasil seperti itu. Insya Allah Anda tidak berdosa, tapi tidak boleh dipertahankan, segera dikeluarkan. Termasuk juga misalnya hadiah dari hasil riba. Anda punya tabungan, lalu dikasih hadiah oleh pihak bank ribawi, maka hadiah ini juga hadiah yang bermasalah. Wallahu a'lam. Dan harus segera dikeluarkan. Nah, syukran Ustaz. Intinya memang harus segera dikeluarkan Ustaz ya, daripada jadi mudarat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, Bismillah Ustaz, panitia, saya ingin bertanya, apabila kita berdagang, terkadang sangat susah terhindar dari pungutan liar. Semisal kita mengurus dokumen atau perizinan, apakah itu termasuk perbuatan yang bisa membuat rezeki kita tidak berkah, dan bagaimana solusinya? Jazakallah khair. Jadi mengenai ini Ustadz, sudah rahasia umum lah kalau untuk ngurus dokumen atau apapun pasti akan ada embel-embel pungutan liarnya itu. Itu bagaimana Ustadz menyikapi hal itu? Nah, Baik. syukran. Memang perizinan kalau nggak dikasih oli dia nggak jalan. Makanya perlu dikasih oli samping, oli gardan ya, biar licin. Terus gimana yang kayak gini ya? Intinya begini, kita memang punya harapan besar agar seperti ini bisa dibersihkan di lingkungan pemerintahan, sehingga semuanya bisa dilakukan secara terukur dan jelas ya. Bukan main kucing-kucingan. Ada banyak cerita, saya tidak perlu cerita ya, nanti daripada bikin sakit hati. Intinya begini, jika Anda ngurus dokumen itu sesuai SOP yang berlaku, sehingga misalnya Anda buka toko obat, atau buka praktek dokter, atau buka klinik, atau yang lainnya, butuh perizinan-perizinan, dan dari perizinan itu Anda sudah sesuai SOP, persis sebagaimana aturan yang berlaku, Anda tidak melanggar apapun. Namun kemudian Anda tetap dipersulit, Anda ditolak, dan seterusnya. Maka, jika memang Anda merasa, saya sudah sesuai SOP, seharusnya saya sebagai warga negara berhak dong untuk memiliki unit usaha. Karena kan semua warga negara berhak untuk memiliki unit usaha. Cuman Anda dipersulit. Dan Anda sadar, ini kalau nggak dikasih oli, seret. Maka insya Allah bayar di sini masuk dalam kategori membayar dalam rangka untuk mengambil hak, sehingga Anda boleh melakukannya. Nah, kalau kemudian Anda memang belum memenuhi standar, misalnya ya, harusnya ukuran sekian Anda belum bisa memenuhinya, harusnya konsentrasinya sekian, konsentrasi Anda masih kurang, dan seterusnya. Lalu Anda melakukan perizinan. Kemudian di situ Anda bayar sogok. Biar sekalipun belum memenuhi, tetap bisa diloloskan. Nah, ini jelas haram dan dapat dosa. Baik, jadi bedakan antara yang sudah sesuai prosedur dengan yang belum sesuai prosedur. Wallahu a'lam. Nah, benar Ustaz. Jadi intinya SOP-nya dulu dipenuhi. Kalau memang masih persulit baru harus, kalau perlu oli pelicin baru, dan itu dibolehkan Ustaz ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukum arisan dan gadai, semisal gadai tanah? Jazakallah khair. Arisan dan gadai Ustaz. Ini dua kasus yang berbeda ya. Nah. Arisan itu saling memberi utang, sehingga kalau ada 10 orang yang arisan dengan urutan 1 dapat pertama sampai orang yang ke-10, maka saat orang yang pertama dapat, berarti dia utang kepada 9 temannya. Orang kedua dapat, berarti dia utang kepada 9 temannya yang lain. Dan begitu seterusnya. Sampai orang yang terakhir. Nah, di posisi ini, ulama beda pendapat. Sebagian ulama ada yang menilai haram,
seperti pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan jumhur ulama menilai mubah, dan itu pendapatnya Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, dan beberapa ulama yang lainnya. Sehingga insya Allah untuk arisan hukumnya boleh, dengan catatan ya, tidak ada tambahan sepeser pun di sana. Kalau ada biaya administrasi untuk bandarnya gimana? Boleh. Tapi dia dikasihkan terpisah dari arisan. Sehingga misalnya 10 orang daftar arisan, bandarnya nomor 1. Maka bayarnya biaya admin berapa? 5.000. Semua bayar 5.000 di depan untuk pendaftaran. Daftar bayar 5.000. Nah, setelah itu arisan. Gantian dapat. Insya Allah tidak masalah. Dan kami sangat sarankan nggak ada acara makan-makan, ya, sehingga dapat arisan ya sudah dapat selesai, tidak ada kegiatan makan-makan. Wallahu a'lam. Lalu untuk gadai boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut gadai. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Kalau kalian sedang safar dan kalian tidak menjumpai tukang catat, farihanu maqbudah, maka silahkan ada barang gadai yang diserah terimakan. Sehingga boleh ada gadai yang diserah terimakan. Karena itu di posisi ini boleh ada gadai, tapi ya, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Ini penting. Sehingga kalau si A utang kepada Anda 1 juta, lalu dia gadaikan sawahnya, maka Anda tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Boleh pegang sertifikat sebagai jaminan, tapi tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallah jawabannya. Memang ini untuk gadai ini, saya perhatikan sih memang untuk masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan ini masih banyak yang menggadaikan, dan ternyata tanah gadainya itu justru dimanfaatkan oleh yang memberikan pinjaman uangnya itu, Ustaz. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan berikutnya, Ustaz, ya, yang bagaimana hukum menerima persenan atau fee dari laboratorium, CT scan atau perusahaan farmasi karena telah memakai produk atau barang atau jasanya dalam proses penegakan diagnosa dan terapi, tentu sesuai dengan indikasi. Itu, Ustaz. Hukum mendapatkan persenan atau fee dari penyedia laboratorium atau perusahaan ronsen dan farmasi, walaupun memang kita menggunakannya sesuai dengan indikasi medis. Itu, Ustaz. Pertama, saya mau tanya, ini yang mendapatkan itu dokternya atau rumah sakitnya? Mungkin yang ditanyakan di sini ada dokternya, Ustaz. Dokternya ya. Nah, baik. Dan yang namanya laboratorium, CT scan, dan seterusnya, itu kan melekat di perusahaan ya. Sehingga dokter ini kerja di perusahaan tersebut. Kemudian ketika dia melakukan proses diagnosis dan terapi menggunakan alat yang dikeluarkan oleh perusahaan CT scan, perusahaan ABC, maka dia dapat hadiah dari perusahaan itu. Jawabannya dilarang untuk dia terima karena dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaan tempat dia bekerja. Sehingga saya kasih contoh ya, si A praktek di klinik X. Lalu di klinik X ini dia melakukan diagnosis dan terapi pakai alat tertentu. Kemudian si A dikasih hadiah oleh perusahaan yang memproduksi alat itu. Maka terlarang bagi si A untuk menerimanya. Nah, terus hadiah itu gimana? Itu milik perusahaan, milik tempat dia bekerja. Milik rumah sakit. Maka si A harus menyerahkan hadiah itu ke rumah sakit.
Kemudian untuk perusahaan farmasi, ini tidak diperbolehkan oleh para ulama seorang dokter mendapatkan hadiah dari perusahaan obat. Lajnah Daimah bahkan melarang secara mutlak. Ya, Lajnah Daimah melarang secara mutlak. Ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Saya bacakan fatwanya. Fatwa Lajnah Daimah tentang hadiah dokter. La yajuzu lit-tabib ay yaqbal al-hadaya min syarikatil adwiyah. Tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah apapun dari perusahaan obat. Li'anna dzalika rishwatun muharramah, karena itu sogok yang haram. Walau sumiyat bihadiyatin, meskipun disebut hadiah atau nama yang lainnya, li'annal asma' la tughayyirul haqa'iq, karena nama tidak mengubah hakikat. Sehingga hadiah apapun dari perusahaan farmasi hukumnya dilarang. Kecuali ya, kemudian ada sebagian fatwa yang mengatakan hadiah dari perusahaan farmasi yang boleh gimana? Yang boleh satu, hadiah yang tujuannya launching. Misalnya payung, kaos, pulpen. Ya, misalnya dari perusahaan X mengeluarkan obat yang baru. Nah, perusahaan ini ingin biar obat itu dikenal oleh masyarakat. Lalu dia melakukan iklan. Nah, salah satu di antara media iklannya adalah merchandise, kaos, payung, topi dan seterusnya. Nah, itu dihadiahkan ke dokter. Seperti ini diperbolehkan. Karena sifatnya hanya untuk iklan. Yang kedua, hadiah yang diterima oleh dokter praktek pribadi karena dia belanja banyak dari perusahaan farmasi atau dari apotek. Sehingga misalnya, saya dokter praktek di rumah. Setiap orang yang praktek, nggak saya kasih resep, tapi langsung saya kasih obat. Jadi setelah saya diagnosis, obatnya ABC. Langsung saya kasih ABC. Ini 3 kali sehari, ini 7 kali sehari, ini 10 kali sehari. Silakan dibawa. Nah, otomatis saya kulaan dulu dari perusahaan obat atau dari toko farmasi. Nah, setelah saya kula dari apotek, saya dapat diskon tuh. Nah, ini insya Allah boleh. Ya. Namun itu pun dinyatakan oleh para ulama harus proporsional. Jadi jangan milih obat yang mahal-mahal. Jangan biar diskonnya gede, pilih yang mahal. Jangan. Ya. Dia harus proporsional. Sehingga dia pilih obat yang memang dibutuhkan pasiennya, terjangkau oleh pasiennya, proporsional, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam.